Tuhan tidak bermain dadu. Di sepanjang sejarah, manusia selalu mencoba memahami bahasa alam semesta. Kita menatap bintang-bintang, mendengarkan desiran angin, dan mengamati gerak planet, seolah semuanya sedang membisikkan sebuah kebenaran besar yang menunggu untuk ditemukan. Lalu datanglah seorang pria bernama Albert Einstein, seseorang yang tidak hanya membaca bahasa alam, tetapi menerjemahkannya menjadi hukum-hukum yang mengubah wajah dunia. Namun di balik kejeningsannya yang mengagumkan, Einstein menyimpan sebuah kegelisahan terhadap sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tetapi bisa dirasakan seperti bayangan yang melintas di sudut persepsi manusia. Dunia kuantum. Dunia yang aneh, liar, dan tak terduga. Sebuah wilayah di mana partikel muncul dan lenyap tanpa alasan, di mana sesuatu bisa berada di dua tempat sekaligus, dan di mana realitas seolah-olah dibuat dari probabilitas belaka. Di hadapan kekacauan itu, Einstein berbisik, Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Ini bukan sekedar kalimat, ini adalah seruan protes, perlawanan seorang ilmuwan terhadap gagasan bahwa realitas mungkin tidak memiliki kepastian. Bagi Einstein, alam semesta adalah simfoni yang sempurna, bukan nada-nada acak tanpa harmoni. Ia percaya pada tatanan kosmis yang rapi, hukum-hukum yang indah, serta sebuah kepastian ilahi yang menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi karena alasan. Namun bagi para fisikawan kuantum, alam tidak peduli dengan keyakinan itu. Alam semesta menurut mereka memang bermain dadu. Dan di titik inilah dua dunia bertabrakan. Dunia kepastian melawan dunia ketidakpastian. Ini bukan hanya tentang sebuah kutipan. Ini tentang sebuah pertempuran ide. Pertempuran yang mengubah cara manusia memahami realitas itu sendiri. Karena pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah Tuhan bermain dadu, melainkan apakah kita benar-benar memahami permainan alam semesta. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Alam semesta, setidaknya dalam benak para ilmuwan, tampak seperti sebuah mesin raksasa yang bekerja dengan presisi mutlak. Sejak era Isaac Newton, manusia hidup dalam keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki sebab yang pasti, bahwa setiap gerak planet, setiap jatuhnya apel, bahkan setiap ayunan bandul memiliki hukum yang dapat dihitung, diprediksi, dan dijelaskan. Seolah-olah alam semesta adalah jam raksasa, dan Tuhan adalah pembuat jam yang menetapkan semuanya dengan sempurna. Fisikawan generasi awal percaya bahwa jika kita mengetahui posisi dan kecepatan setiap partikel di alam, kita bisa memprediksi masa depan dengan akurasi absolut. Tidak ada ruang bagi ketidakpastian, tidak ada peluang, dan tidak ada kebetulan. Itulah dunia sebelum badai datang. Namun, memasuki abad ke-20, celah-celah kecil dalam keyakinan itu mulai muncul. Eksperimen-eksperimen aneh memunculkan fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Elektron yang memantul seperti gelombang air, cahaya yang bertingkah sebagai partikel dan gelombang sekaligus, energi yang muncul dalam paket-paket kecil seperti denyut nadi kosmik. Ketika para ilmuwan mencoba memahami dunia mikro, dunia yang jauh lebih kecil dari atom, mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Realitas di skala itu tidak lagi tunduk pada aturan-aturan klasik. Hukum Newton tampak rapuh dan tak berguna di hadapan hal-hal yang bergerak terlalu cepat, terlalu kecil, dan terlalu aneh. Di saat dunia fisika mulai memasuki babak kebingungan besar, Einstein muncul. Ia menantang pemahaman lama, menciptakan revolusi melalui teori relativitas, dan menunjukkan bahwa waktu bisa melengkung, ruang bisa membengkok, dan gravitasi bukanlah gaya, melainkan tarikan dari geometri kosmos itu sendiri. Einstein menjadi simbol kecemerlangan, cahaya dalam kegelapan. Namun ironisnya, ketika dunia semakin terpesona oleh relativitas, sebuah revolusi lain diam-diam bangkit dari sisi yang berbeda. Sebuah revolusi yang tidak ia inginkan. Revolusi mekanika kuantum. Di dunia yang telah ia bantu bangun, Einstein mendapati dirinya berhadapan dengan sesuatu yang lebih liar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang tidak tunduk pada kepastian. Sesuatu yang lebih dekat dengan peluang daripada kepastian. Dan disinilah segala sesuatunya berubah. Sebelum kutipan itu lahir, dunia ilmiah telah berada di titik didih, antara mereka yang percaya bahwa alam semesta dapat diprediksi, dan mereka yang mulai melihat bahwa ketidakpastian adalah bagian dari struktur realitas.
Ketika mekanika kuantum mulai menunjukkan taringnya, sebagian besar fisikawan muda melihatnya sebagai pintu menuju masa depan. Ia menjelaskan cahaya, atom, listrik, dan kimia secara akurat dan menakjubkan, dan dunia baru pun terbuka. Namun Einstein tidak terpesona. Ia justru menggenggam revolusi ilmiah di tangannya sendiri. Padahal, secara ironis, Einstein adalah salah satu pendiri awal mekanika kuantum melalui penjelasannya tentang efek fotolistrik, sebuah teori yang akhirnya memberinya Nobel. Tetapi ketika para fisikawan lain melangkah lebih jauh ke dalam ketidakpastian, Einstein berhenti. Ia berdiri tegak seperti batu karang, menolak menyerah pada gagasan bahwa alam semesta diatur oleh probabilitas semata. Bagi Einstein, ketidakpastian bukanlah hukum. Itu adalah tanda bahwa manusia belum memahami hukum yang sesungguhnya. Namun para fisikawan kuantum punya keyakinan lain. Mereka melihat bahwa realitas di tingkat fundamental memang tidak pasti. Bahwa keberadaan partikel, posisi, dan momentumnya tak bisa ditentukan sekaligus. Bahwa alam semesta pada dasarnya kabur. Dan dari sinilah konflik besar itu dimulai. Duel intelektual, Konferensi Solvay. Di Konferensi Solvay, pertemuan legendaris para ilmuwan terbesar di dunia, perdebatan itu mencapai puncaknya. Einstein membawa argumen demi argumen, eksperimen pemikiran demi eksperimen pemikiran, untuk menunjukkan bahwa mekanika kuantum tidak lengkap. Ia menggunakan logika yang tajam, merobek celah-celah dalam teori itu satu persatu. Namun setiap kali ia menyerang, Niels Bohr, pemimpin kubu kuantum, selalu punya jawaban. Kadang Bohr menjawab dengan persamaan, kadang dengan filsafat, kadang dengan tenang, seperti orang tua bijak yang sedang menasihati muridnya. Tetapi seringkali, Bohr menjawab seperti seorang prajurit yang marah karena keyakinannya diganggu. Dan dalam salah satu momen paling terkenal dalam sejarah fisika, Bohr melemparkan kalimat yang mengguncang ruangan itu. Einstein, stop telling God what to do. Einstein, berhentilah memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan. Kalimat itu bukan sekedar balasan, itu adalah deklarasi perang. Dalam perdebatan yang semakin panas, Einstein mengucapkan kalimat yang akan dikenal sepanjang masa. God does not play dice with the universe. Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Ini bukan sekedar sindiran, ini adalah penegasan terhadap keyakinan terdalamnya. Bahwa alam semesta bukanlah hasil kebetulan, bahwa realitas tidak mungkin sesederhana gulungan dadu kosmik, bahwa masih ada hukum tersembunyi, hukum yang belum ditemukan, yang menentukan segala hal dengan ketepatan sempurna. Bagi Einstein, ketidakpastian hanyalah ilusi, seperti bayangan di dinding yang menipu mata manusia. Tetapi bagi kubu kuantum, ketidakpastian adalah inti dari realitas itu sendiri. Bukan kelemahan teori, tetapi fitur utama dari alam semesta. Inilah benturan dua cara pandang besar, kepastian melawan ketidakpastian, determinisme melawan probabilitas, Einstein melawan kuantum. Konflik ini bukan hanya mengubah arah fisika, tetapi juga mengubah cara manusia memandang alam semesta dan diri mereka sendiri. Ketika Einstein mengucapkan kalimat itu, banyak orang di luar dunia fisika mengira ia sedang berbicara tentang Tuhan dalam pengertian religius. Padahal bagi Einstein, kata Tuhan bukanlah sosok yang duduk di langit, bukan pribadi yang marah atau murka, bukan pula entitas yang memerintahkan alam semesta melalui kehendak supranatural. Tuhan bagi Einstein adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih abstrak, keteraturan, harmoni, dan rasionalitas yang tersembunyi di balik segala fenomena alam. Ia percaya bahwa alam semesta tersusun seperti sebuah karya seni matematis, sebuah simfoni yang indah, elegan, dan penuh keselarasan. Dan karena itulah, ketika mekanika kuantum datang membawa gagasan bahwa realitas bersifat probabilistik, acak, dan tidak dapat diprediksi secara mutlak, Einstein merasa ada sesuatu yang tidak cocok. Baginya, ketidakpastian bukanlah hukum alam. Ketidakpastian hanyalah tanda bahwa manusia belum menemukan hukum yang sesungguhnya. Ketika ia berkata, Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta, sebenarnya ia ingin menegaskan bahwa kosmos tidak mungkin dikuasai oleh kebetulan. Alam semesta menurutnya terlalu rapi, terlalu elegan, terlalu masuk akal untuk dibiarkan berjalan menurut peluang semata. Jika sebuah partikel tampak bergerak acak, itu bukan karena realitas benar-benar acak, tetapi karena manusia belum memahami mekanisme yang mengaturnya. Einstein selalu memandang realitas sebagai sesuatu yang solid, pasti, dan dapat dijelaskan.
Hidupnya dibangun di atas keyakinan itu. Relativitas lahir dari keyakinan itu. Lengkungan ruang waktu, kelambatan waktu, tarikan gravitasi, semuanya adalah manifestasi dari hukum alam yang sangat teratur, sangat disiplin, dan sangat presisi. Maka ketika fisika kuantum datang mengatakan bahwa partikel dapat berada di dua tempat sekaligus, atau bahwa sesuatu bisa ada dan tidak ada pada waktu yang sama, Einstein melihatnya sebagai gangguan terhadap simfoni kosmos yang ia percayai. Namun Einstein tidak pernah menolak sains. Ia tidak pernah menolak bukti. Ia tidak pernah menolak eksperimen. Yang ia tolak adalah gagasan bahwa chaos adalah fondasi dari alam semesta. Ia tidak bisa menerima dunia yang pada dasarnya tidak dapat dipahami, dunia yang tidak tunduk pada hukum tertentu, dan dunia yang muncul dari gulungan dadu kosmik. Karena bagi Einstein, alam semesta bukan sekedar kumpulan partikel. Ia adalah sebuah karya seni, sebuah partitur tak tertulis yang dimainkan oleh hukum-hukum yang indah. Ia pernah berkata bahwa hal paling ajaib tentang alam semesta adalah kenyataan bahwa ia dapat dipahami. Keindahan itu bagi Einstein adalah bukti bahwa sesuatu di luar sana, entah kita menyebutnya Tuhan, hukum, atau struktur kosmis, telah menata segala sesuatu dengan rapi. Maka ketika Einstein berbicara tentang Tuhan, ia berbicara tentang harmoni itu. Dan ketika ia berkata bahwa Tuhan tidak bermain dadu, ia sedang mempertahankan gagasan bahwa alam semesta tidak mungkin tidak memiliki alasan, tidak mungkin tidak memiliki aturan, dan tidak mungkin muncul dari kebetulan tanpa arah. Kalimat itu pada akhirnya bukanlah bantahan terhadap agama, bukan pula penolakan terhadap sains. Kalimat itu adalah cermin dari filsafat Einstein tentang realitas, bahwa di balik segala kebingungan, di balik segala ketidakpastian, pasti ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum kita pahami, dan sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Dan selama manusia masih memiliki rasa penasaran, selama manusia masih mencari makna, selama manusia masih memandang kosmos dengan penuh kekaguman, maka perjuangan untuk memahami hukum tersembunyi itu akan terus berlanjut. Dunia yang kita lihat sehari-hari tampak stabil, rapi, dan dapat diprediksi. Bola yang dilempar akan jatuh sesuai gravitasi, mobil bergerak sesuai hukum mekanika, dan planet mengorbit dengan keteraturan. Semua itu membuat kita merasa bahwa alam semesta berjalan seperti mesin besar yang taat pada aturan. Namun semua pemahaman itu runtuh ketika manusia mencoba melihat dunia yang jauh lebih kecil dari atom. Semakin dalam kita menyelam, semakin aneh realitas menunjukkan wajahnya. Di wilayah mikroskopis itu, hukum-hukum yang membuat kehidupan kita terasa normal tidak lagi berlaku. Alam seolah berubah menjadi sesuatu yang liar, misterius, dan hampir tak masuk akal. Einstein yang terbiasa dengan tatanan kosmis merasa seperti memasuki mimpi yang tak logis. Di dunia mikro, partikel tidak bergerak seperti benda. Ia tak punya lintasan yang pasti. Ia tidak berada di satu tempat tertentu. Ia hanya punya kemungkinan. Seolah alam semesta menyembunyikan kebenaran dan menggantinya dengan probabilitas. Dan salah satu fenomena paling mengganggu dari dunia kuantum adalah sesuatu yang disebut superposisi. Dalam konsep ini, sebuah partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus. Elektron bisa ada di dua tempat pada waktu yang sama. Cahaya bisa menjadi partikel dan gelombang sekaligus. Realitas tidak memilih bentuknya sampai seseorang mencoba melihatnya. Keanehan ini mencapai puncaknya dalam eksperimen yang menjadi legenda, double slit eksperimen atau eksperimen celah ganda. Ketika cahaya atau elektron ditembakkan melalui dua celah, mereka membentuk pola gelombang, seolah-olah mereka melewati kedua celah secara bersamaan. Namun ketika kita mencoba mengamati jalur mereka, pola itu menghilang, dan partikel berperilaku berbeda, seolah-olah ia tahu bahwa ia sedang diperhatikan. Fenomena ini bukan hanya aneh, ia menantang cara kita memahami eksistensi, bahwa sesuatu bisa berubah hanya karena kita melihatnya, bahwa observasi manusia bukan hanya pasif, tetapi ikut menentukan hasil. Seakan-akan realitas menunggu keputusan kita sebelum ia memilih bentuknya. Inilah dunia yang sangat dibenci Einstein. Baginya, ini bukanlah realitas yang sesungguhnya. Ini adalah teka-teki yang belum terpecahkan. Ia menolak menerima bahwa alam bertindak seperti sulap, berubah sifat hanya karena ada yang mengamati. Baginya, realitas harus tetap realitas, entah ada manusia atau tidak. Hukum alam harus tetap berlaku tanpa tergantung pada mata yang melihatnya. Tetapi dunia mikro berjalan dengan caranya sendiri. Ia tidak peduli pada intuisi manusia, tidak peduli pada logika, dan tidak peduli pada harapan Einstein.
Dalam skala kuantum, ketidakpastian bukanlah pengecualian. Ketidakpastian adalah aturan. Partikel tidak tunduk pada kepastian. Partikel hidup dari probabilitas. Alam semesta, di tingkat paling fundamental, ternyata jauh lebih liar daripada yang pernah dibayangkan manusia. Einstein melihat semua itu sebagai tantangan, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipahami lebih dalam. Baginya, dunia kuantum bukan final, itu baru permukaan. Hukum yang sebenarnya pasti tersembunyi di bawahnya. Hukum yang lebih elegan, lebih rasional, dan lebih konsisten. Tetapi dunia kuantum berkata sebaliknya, beginilah adanya, terimalah ketidakpastian itu. Bagian inilah yang memperlebar jurang antara Einstein dan para pendukung mekanika kuantum. Semakin mereka menerima keanehan itu, semakin Einstein menolaknya. Semakin mereka merayakan probabilitas, semakin Einstein meyakini bahwa masih ada jalan menuju kepastian. Di dunia mikro, realitas bukan lagi benda, ia menjadi teka-teki. Dan Einstein, sang pencari keteraturan kosmis, merasa seperti menghadapi sebuah dunia yang telah kehilangan harmoni. Semakin mekanika kuantum berkembang, Einstein semakin gelisah. Ia melihat fisika modern bergerak ke arah yang menurutnya berbahaya, arah yang menerima ketidakpastian sebagai hukum, arah yang merayakan probabilitas sebagai fondasi realitas. Dan ketika para peneliti muda memuja keanehan kuantum sebagai kebenaran baru, Einstein merasa harus melakukan sesuatu. Ia tidak ingin dunia sains tenggelam dalam apa yang ia sebut sebagai mistisisme yang disamarkan sebagai fisika. Kata-katanya keras, tetapi ia mengucapkannya dengan satu tujuan, membela rasionalitas alam semesta. Maka ia mulai merancang serangan balik, bukan dengan amarah, bukan dengan retorika, tetapi dengan senjata yang paling ia kuasai, yaitu pemikiran logis yang tak terbantahkan. Puncaknya terjadi pada tahun 1935, ketika Einstein bersama dua rekannya, Podolsky dan Rosen, menciptakan sebuah argumen yang mengguncang dunia fisika. Sebuah eksperimen pikiran yang kemudian dikenal sebagai EPR paradox. Paradoks ini lahir dari kekecewaan Einstein terhadap gagasan bahwa partikel hanya memiliki sifat ketika kita mengukurnya. Dalam pandangan Einstein, itu tidak masuk akal. Ia percaya bahwa sebuah objek harus memiliki kenyataan fisik yang independen, realitas yang tidak bergantung pada tindakan manusia. Maka ia mengajukan sebuah skenario yang terdengar sederhana, tetapi memiliki konsekuensi luar biasa. Bayangkan dua partikel yang saling terhubung. Ketika satu partikel diukur dan kita mengetahui sifatnya, partikel lainnya secara instan menyesuaikan diri, meski jaraknya bisa sangat jauh, bahkan melampaui kecepatan cahaya. Bagi Einstein, gagasan itu tidak masuk akal. Ia menyebutnya spooky action at a distance. Ia menolak percaya bahwa alam semesta mengizinkan informasi bergerak lebih cepat daripada cahaya. Itu akan melanggar relativitas, hukum yang ia bangun dengan tangan dan pemikirannya sendiri. Jadi, bagi Einstein, ada dua kemungkinan. Entah mekanika kuantum tidak lengkap, atau kita telah salah memahami realitas. Melalui EPR, Einstein mencoba menunjukkan bahwa kuantum hanyalah bagian dari cerita, bukan keseluruhan. Ia yakin ada sesuatu yang lebih mendalam, variabel tersembunyi, yang menjelaskan keanehan itu secara deterministik. Namun dunia fisika, terutama kubu Niels Bohr, tidak tinggal diam. Bohr membalas EPR dengan argumen yang tajam, mempertahankan bahwa mekanika kuantum sudah lengkap. Ia menegaskan bahwa konsep realitas Einstein tidak berlaku di dunia mikro, bahwa apa yang kita sebut nyata tidak bisa diukur tanpa mengubahnya. Bohr menganggap Einstein terlalu terikat pada intuisi klasik. Einstein menganggap Bohr menyerah pada ketidakpastian. Dan di konferensi Solvay berikutnya, ketegangan mencapai titik tertinggi. Dalam ruangan yang dipenuhi oleh orang-orang jenius, Planck, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, dan Einstein melancarkan eksperimen pikiran satu demi satu, mencoba mencari celah dalam mekanika kuantum. Tetapi setiap kali ia menyerang, Bohr membalas. Dua tokoh terbesar abad itu seperti dua gunung yang saling bertabrakan, masing-masing dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Namun yang paling dramatis bukanlah debat intelektualnya. Yang paling menyentuh adalah fakta bahwa Einstein berjuang bukan karena keras kepala, tetapi karena cinta. Cinta pada keindahan alam semesta, pada keteraturan kosmos, pada musik matematika yang ia dengar ketika melihat bintang-bintang. Bagi Einstein, menerima kuantum tanpa kepastian sama saja seperti merobek partitur dari simfoni kosmis. Itu seperti mengatakan bahwa alam tidak memiliki makna, bahwa realitas dipenuhi kebetulan yang tidak elegan.
Baginya, itu pengkhianatan terhadap akal budi. Namun dunia mikroskopis terus berjalan dengan aturan yang tak ia sukai. Semakin banyak bukti yang mendukung keanehan kuantum, semakin Einstein merasa terasing dari dunia fisika yang ia bantu bangun. Meski demikian, ia tidak pernah berhenti melawan. Ia terus mencari teori yang lebih besar, teori yang dapat menjelaskan dunia mikro dan makro dengan satu kesatuan utuh. Itulah perang terakhir Einstein melawan ketidakpastian. Pertarungan yang tidak pernah ia menangkan, tetapi juga tidak pernah ia sesali. Karena bagi Einstein, mempertahankan keindahan alam semesta adalah tugas moral. Dan EPR adalah bukti bahwa ia tetap berdiri tegak, bahkan ketika dunia berubah di sekelilingnya. Dan di tengah perdebatan panjang itulah kalimat itu lahir. Sebuah kalimat yang melampaui batas ilmu pengetahuan, menyeberang ke ranah filsafat, teologi, bahkan budaya populer. Tuhan tidak bermain dadu. Sederhana, pendek, tapi daya ledaknya tak terukur. Einstein mengucapkannya pertama kali dalam korespondensinya dengan Max Born, temannya, sahabatnya, sekaligus lawan intelektual yang ia hormati. Born adalah salah satu tokoh penting mekanika kuantum, dan setiap kali ia memaparkan ketidakpastian sebagai fondasi alam semesta, Einstein hanya menggeleng pelan, lalu mengirim surat dengan satu kalimat tegas. Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta. Bagi Einstein, itu bukan sekedar penolakan terhadap teori kuantum. Itu adalah penolakan terhadap gagasan bahwa alam itu acak. Ia tidak menolak ketidakpastian karena ego ilmiah. Ia menolaknya karena keyakinan filosofis yang sangat dalam mengenai struktur realitas. Menurut Einstein, alam semesta haruslah masuk akal, haruslah elegan, dan harus dapat dipahami oleh akal manusia. Ia sangat percaya bahwa Tuhan, entah apapun definisinya, bukanlah sosok yang ceroboh atau impulsif. Tuhan, bagi Einstein, adalah simbol keteraturan kosmik. Namun dunia salah menafsirkan kalimat itu. Ada yang mengira Einstein sedang memberi argumentasi teologis. Ada yang mengira ia menolak sains baru karena konservatif. Ada pula yang menggunakannya untuk mendukung keyakinan religius mereka. Padahal Einstein sendiri tidak berbicara tentang Tuhan yang personal. Einstein berbicara tentang metafora, tentang ketertiban yang harus ada, tentang rasionalitas yang mengikat seluruh wujud. Tetapi kalimat itu terlalu kuat, terlalu puitis, hingga ia hidup dengan caranya sendiri. Ia keluar dari laboratorium, menyeberang ke koridor-koridor universitas, melompat ke panggung publik, dan pada akhirnya menjadi salah satu kutipan ilmiah paling terkenal dalam sejarah manusia. Ironinya, kalimat itu justru memperkuat mekanika kuantum, bukan menghentikannya. Setiap kali Einstein menolak teori itu, para ilmuwan lain bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa ia salah. Dan dalam proses itu, mekanika kuantum menjadi semakin kokoh, semakin matang, dan semakin tak terbantahkan. Kutipan yang dimaksudkan Einstein sebagai kritik malah menjadi ikon dari revolusi yang ingin ia lawan. Seperti seorang raja tua yang sedang menahan pasang, Einstein berdiri sendirian di pantai realitas, memerintah ombak agar berhenti. Tapi pasang itu tidak peduli. Arus teori kuantum terus naik, menelan batas-batas lama fisika. Tetap saja ia tidak menyerah, karena bagi Einstein, Tuhan tidak bermain dadu bukanlah argumen ilmiah. Itu adalah keyakinan batin. Keyakinan bahwa alam semesta tidak dilahirkan dari kebetulan, tetapi dari sesuatu yang dalam, elegan, dan teratur. Pada akhirnya, ia mengerti bahwa kalimat itu bukan lagi miliknya. Ia telah menjadi milik dunia. Milik siapa saja yang bertanya tentang hubungan Tuhan dan realitas, sains dan metafisika, nasib dan kebetulan. Sebuah kalimat yang sederhana, namun mengubah cara kita memandang alam semesta selamanya. Kata-katanya tidak hanya mengguncang dunia fisika, tetapi juga dunia filsafat, teologi, dan bahkan pemikiran masyarakat umum. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, seorang ilmuwan terbesar sepanjang masa berbicara dengan bahasa yang terdengar religius, atau setidaknya metafisik. Bagi para ilmuwan, kutipan itu adalah tantangan. Bagi para filosof, itu adalah petunjuk arah. Dan bagi para pemikir spiritual, itu adalah pintu yang terbuka ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Reaksi itu datang dari segala arah, dan semuanya dengan intensitas yang luar biasa. Para fisikawan kuantum seperti Bohr, Heisenberg, Born, dan Dirac menganggap pernyataan Einstein sebagai suara masa lalu yang mencoba bertahan di dunia baru yang sedang tumbuh. Niels Bohr yang paling vokal
menanggapi kata-kata Einstein dengan komentar yang terkenal, "Berhentilah memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan." Sebuah kalimat yang sama tajamnya, sama berani, sama filosofis. Bagi Bohr, Einstein terjebak pada keanggunan teori lama. Bagi Einstein, Bohr terjebak pada kegilaan teori baru. Pertarungan pemikiran itu berlangsung bertahun-tahun, dengan perdebatan intens yang membuat dua orang jenius itu saling menghormati satu sama lain, bahkan ketika mereka berdiri pada dua sisi yang berlawanan. Dan ironisnya, semakin Einstein menolak probabilitas, semakin kuat fondasi mekanika kuantum dibangun oleh generasi baru ilmuwan. Para filsuf menyambut kalimat Einstein seperti hadiah dari langit. Kalimat itu memaksa mereka memikirkan ulang pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apakah realitas itu deterministik atau probabilistik? Apakah alam semesta memiliki makna atau sekedar tak terduga? Apakah keteraturan adalah sifat dasar alam atau hanya ilusi yang tercipta di skala makro? Bagi kaum determinis, Einstein adalah pahlawan. Ia membela pandangan bahwa alam semesta berjalan sesuai hukum yang pasti. Bagi kaum eksistensialis, Einstein menolak absurditas yang mereka lihat sebagai bagian penting dari keberadaan. Dan bagi kaum agnostik metafisik, kutipan itu seperti kompas yang mengarah ke pertanyaan. Jika Tuhan tidak bermain dadu, lalu seperti apa Tuhan menurut Einstein? Yang paling menarik adalah reaksi dari pemikir spiritual, teolog, dan orang-orang yang mencari makna hidup. Banyak yang mengira Einstein sedang membenarkan keberadaan Tuhan. Banyak yang mengutip kalimat itu dalam ceramah keagamaan, kajian metafisika, bahkan tulisan-tulisan rohani. Padahal Einstein tidak berbicara tentang Tuhan versi kepercayaan tertentu. Ia berbicara tentang struktur kosmos, tentang keanggunan hukum alam, tentang ketertiban yang tidak mungkin lahir dari kebetulan. Namun demikian, kalimat itu menjadi jembatan antara sains dan spiritualitas. Bukan karena Einstein menginginkannya, tetapi karena kata-katanya terlalu kuat untuk tetap berada di laboratorium. Dan pada akhirnya, kutipan itu membentuk aliran pemikiran baru. Aliran yang percaya bahwa sains dan spiritualitas bisa selaras, bahwa keduanya adalah dua cara berbeda untuk memahami kenyataan yang sama. Pada akhirnya, ketika usia tua mulai menyentuh rambutnya yang memutih, Einstein duduk sendirian di sebuah ruangan kecil di Princeton. Dunia di luar sana mungkin telah berubah. Filsafat baru lahir, teori kuantum semakin kokoh, dan generasi fisikawan muda sibuk membangun masa depan yang tidak selalu sejalan dengan keyakinannya. Namun satu hal tetap sama, yaitu Einstein tidak pernah tunduk pada gagasan bahwa realitas adalah sebuah kasino kosmik. Bagi Einstein, setiap bintang yang bersinar, setiap galaksi yang berputar, setiap partikel yang menari dalam keheningan ruang hampa, semuanya memiliki pola, semuanya memiliki simetri, semuanya memiliki logika yang dalam, lebih dalam dari yang bisa ditangkap oleh matematika manusia. Ia menatap alam semesta seperti seorang penyair menatap sajaknya, dan berkata dalam hatinya, "Masih ada sesuatu yang belum kita mengerti." Sementara mekanika kuantum terus berkembang, Einstein tetap menjadi suara yang keras namun penuh keanggunan. Suara yang mengingatkan dunia bahwa ilmu bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang keindahan, makna, dan filsafat. Pada hari ia meninggal, di meja kerjanya ditemukan catatan-catatan terakhir, persamaan yang belum selesai, tanda tanya yang belum terjawab, seolah-olah ia masih mengejar kebenaran yang belum sempat ia tangkap. Tetapi warisan terbesarnya tidak berada di buku catatan itu. Warisan itu berada pada satu kalimat yang melampaui batas waktu. Tuhan tidak bermain dadu. Sebuah kalimat yang menantang, namun juga memikat. Kalimat yang mengandung keberanian untuk berbeda, keyakinan untuk teguh, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita, meski kita belum tahu apa bentuknya.